Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 9, meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Nah, anak-anakku sekalian, apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda alam sekitar, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui namanya tersebut, kita bisa mengenal sesuatu. Begitupun halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari 2 di antara 99 nama Allah, yaitu Al-Alim dan As-Sami'. Nah, yang pertama kita akan mempelajari Al-Alim. Al-Alim artinya Allah yang Maha Mengetahui. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku yaitu Allah mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4. Ingat ya, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Serapat apapun manusia menyembunyikan rahasianya, Allah pasti mengetahuinya. Allah juga mengetahui setiap ucapan dan gerakan yang ada di darat, laut maupun di udara. Sekecil apapun itu, secepat apapun, bahkan yang tidak terlihat pun pasti akan diketahui oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun mereka berada, pasti Allah akan mengetahuinya. Karena tidak ada yang luput dari Maha Mengetahuinya Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, karena dialah yang Maha membuat rencana dan dia pula lah yang penentunya. Kita lanjut ya ke cara mengakui Al-Alim. Jika kita mengakui bahwa Allah itu Maha Mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Kedua, selalu berperilaku terpuji. Kemudian, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor dan niat tidak baik di dalam hati. Intinya, Allah mengetahui yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Olehnya itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan yang terakhir, berdoalah dengan cara mengucapkan, Ya Allah, Engkau adalah Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Berilah kami ilmu agar kami senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.
Kita lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali orang-orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. As-Sami' artinya Allah yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini, seperti suara gemericik air, gemerisik dedaunan kala ditiup angin, dan segala gerak-gerik makhluknya. Bahkan suara jejak langkah kaki semut pun tak luput dari jangkauan Allah. Ingat juga ya, Allah Maha mendengar segala ucapan dan bisikan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan dan semua yang terucap, baik itu terlintas dalam pikiran maupun di hati, pasti Allah akan mendengarnya dengan jelas. Allah Maha mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya, termasuk orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Ingat ya, pendengaran Allah itu sangat sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Beda halnya dengan manusia yang penuh dengan kekurangan. Olehnya itu, Allah menciptakan dua telinga untuk manusia, supaya mendengar ayat-ayat Allah dan mendengar nasihat-nasihat yang baik, serta mendengar suara-suara orang yang mohon pertolongan kepada kita agar bisa membantunya. Kita lanjut ya ke materi terakhir, yaitu cara mengakui bahwa Allah Maha mendengar. Jika kita mengakui Allah itu Maha mendengar, hal yang harus kita lakukan yaitu 1. Selalu berhati-hati dalam berbicara. Yang kedua yaitu selalu mendengarkan hal-hal yang baik, seperti mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik, seperti halnya bicara kasar, bicara kotor, dan selalu menyebut nama-nama hewan ketika marah. Dan yang terakhir adalah berdoa dengan cara mengucapkan, Ya Allah ya Sami, Engkaulah yang Maha mendengar. Engkau pasti mendengar semua doa hamba, maka kabulkanlah setiap doa hambamu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, kita sudah tahu dari pelajaran tadi bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik itu di hati maupun yang diucapkan secara lisan. Olehnya itu, sebagai ciptaan Allah, kita harus menjaga tindakan dan ucapan-ucapan kita, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar segala apa yang dilakukan oleh makhluknya. Untuk hafalan hadis hari ini, yaitu hadis larangan berbisik tanpa menyertakan orang ketiga. Iza kuntum salasatan fala yatanaja isnani duna sahibihima fa inna zalika yuhsinuh. Artinya, apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan seorang temannya. Sesungguhnya yang demikian itu membuatnya bersedih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk hari ini cukup ya.
Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.